Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian? Sehat? Senang sekali pada hari ini Kak Geri boleh menjadi MC untuk ibadah sekolah minggu 7 Juni 2020. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 yang mengisahkan tentang Paulus ke Roma. Sebelum kita memulai ibadah kita mau mengangkat puji-pujian ya adik-adik untuk Tuhan. Untuk adik-adik di rumah yang bisa memainkan alat musik, perkusi, atau gitar, atau piano, atau kahon, apapun yang bisa kalian mainkan, mari kita gunakan alat-alatnya sekarang. Jadi Kak Geri akan memainkan gitar dan kalian akan memainkan alat musik kalian sambil kita nyanyi bareng. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Judul lagunya adalah Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Siap ya? 1, 2, 3. Padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Yang kedua, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nama debat yang pertama ya. Siapa adik-adik? Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sambil kita mempersiapkan hati, kita persilahkan Kak Diah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kak Diah, dipersilahkan. Adik-adik, sebelum kita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami boleh beribadah kembali. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandani dan tidak tahan menghadapi angin halu. Karena itu kami menyerah saja
dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah, yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Siapa yang pernah naik kapal laut? Pasti menyenangkan ya adik-adik. Adik-adik, kejadian itu juga pernah dialami oleh Bapak Paulus ketika sedang dihukum oleh bangsa Romawi dan dibawa berlayar menuju Roma. Perjalanan dipimpin oleh seorang perwira atau sekarang disebut polisi bernama Julius. Adik-adik ada yang tahu mengapa Bapak Paulus dihukum? Bapak Paulus dihukum karena ia percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga pemerintah Roma dan pemimpin Yahudi tidak suka. Ketika naik kapal, Paulus dalam keadaan diikat tangannya. Tetapi sebelum kapal berangkat, dia sudah mengingatkan pada Bapak Julius agar tidak melakukan perjalanan yang sangat jauh ini karena akan mendatangkan kesukaran, kerugian, bahkan mengancam keselamatan nyawa penumpang. Tetapi Bapak Julius tidak mendengarkan nasihat Bapak Paulus. Adik-adik, kapal mulai berlayar dengan tenang membelah lautan. Cuaca sangat baik dengan angin sepoi-sepoi mengiringi perjalanan kapal itu. Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba datanglah badai dengan angin yang sangat kencang melanda kapal. Kapal terombang-ambing dihantam ombak besar. Semua penumpang panik dan cemas. Kapten kapal menyuruh awak kapal membuang muatan ke tengah laut agar kapal tidak tenggelam. Tetapi
tapi kapal tetap terombang-ambing oleh gelombang laut. Berhari-hari badai dahsyat itu tak kunjung mereda. Semua penumpang semakin ketakutan dan putus harapan karena merasa tidak akan selamat. Mereka juga kelaparan karena berhari-hari tidak makan. Adik-adik, pada malam hari malaikat Tuhan datang menghampiri Paulus dan berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang akan selamat karena engkau." Adik-adik, Rasul Paulus melihat ketakutan dan kecemasan semua penumpang. Di tengah suasana yang mengerikan itu, Rasul Paulus menyampaikan berita yang menyejukkan bahwa malaikat Tuhan yang ia sembah telah datang kepadanya untuk menyampaikan bahwa seisi kapal akan selamat. Lalu Paulus mengajak mereka makan karena sudah 14 hari mereka tidak makan supaya tubuh mereka kuat kembali. Adik-adik, ketika siang hari mereka melihat sebuah teluk dengan hamparan pasir pantainya. Mereka pun bergembira dan segera memasang layar dan mengarahkan kapal ke pantai itu. Tiba-tiba kapal berguncang dan terdengar suara benturan yang sangat keras. Ternyata kapal telah menabrak gundukan pasir dan mengakibatkan belakang kapal hancur. Dalam keadaan seperti itu, Bapak Julius menyuruh para penumpang untuk menyelamatkan diri dengan berenang, dan bagi yang tidak bisa berenang untuk menggunakan pecahan-pecahan kapal menuju ke daratan. Adik-adik, akhirnya semua penumpang kapal sampai ke daratan. Mereka selamat dan bersuka cita. Bapak Paulus pun mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan dan melindunginya dari badai yang sangat menakutkan. Adik-adik, Bapak Paulus bersama penumpang kapal yang lainnya diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik ketika adik-adik merasa sedih? Apakah Tuhan menolong adik-adik? Pasti. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Ketika adik-adik hanya bisa beribadah di rumah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa bertemu teman-teman, juga kakak-kakak sekolah minggu. Tapi adik-adik tetap harus bertekun, harus tetap beribadah walaupun di rumah secara online. Juga adik-adik merasa sudah bosan di rumah karena tidak bisa pergi jalan-jalan, tidak bisa pergi ke sekolah, bertemu teman-teman dan bapak ibu guru. Tapi adik-adik harus tetap semangat walaupun belajar di rumah bersama orang tua atau keluarga. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap rajin belajar, sambil tetap berdoa supaya keadaan yang sekarang ini cepat berlalu dan adik-adik bisa pergi ke sekolah lagi, beribadah lagi ke gereja. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kakak ada pertanyaan buat adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasakan takut? Apa yang adik-adik lakukan ketika merasa takut? Yosel pernah takut.
Misalnya takut kegelapan, mati listrik, mati lampu. Lalu Yosel berdoa. Terima kasih Yosel karena sudah menjawab pertanyaan kakak. Untuk adik-adik yang lain juga harus seperti Yosel. Kalau takut, adik-adik harus berdoa, minta pertolongan pada Tuhan supaya Tuhan melindungi adik-adik dan kita semua. Terima kasih Yosel, Tuhan memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari semua taruh tangan di dada sambil mengucapkan, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Mari kita lakukan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah adik-adik, untuk ayat ini itu ada gerakannya. Jadi Kak Geri akan mengajarkan ke adik-adik gimana sih cara gerakannya supaya kita bisa dengan mudah menghafalnya, ya kan? Caranya adalah jarinya dibuka 5 gini, terus ibu jarinya itu ditempelkan di dada, ya. Untuk kata akunya kita ganti dengan kata Tuhan Yesus. Karena kan akunya memang Tuhan Yesus ya. Terus engkaunya kita ganti saya, ya. Jadi contohnya kayak gini. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan saya dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Gitu adik-adik. Untuk itu kita coba sekali lagi supaya bisa makin hafal ya sama gerakannya ya. Ulang ya, tangannya 5, jarinya 5 dibuka, terus jempolnya ditaruh di dada. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan saya dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Gitu adik-adik. Dan Kak Geri juga nggak sendirian karena Kak Geri juga dibantu sama teman-teman kalian, teman-teman adik-adik. Ini videonya. 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan saya dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Ibrani 13 ayat 5b. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat kapal seperti Tuhan Yesus telah menyelamatkan Paulus dari angin timur. Yang pertama, kita akan berikan lem pada sedotannya. Lalu kita tempelkan. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat kapalnya. Nah, setelah kapalnya jadi, kita akan menuliskan Tuhan menyelamatkan Paulus.
bisa tulis nama adik-adik ya. Setelah itu, adik-adik bisa hias-hias. Jadi deh, selesai itu, baru kita warnain. Adik-adik kelas kecil dan kelas besar, kita akan membuat perahu seperti ini. Yang pertama kita butuh origaminya, pastikan origaminya yang besar ya adik-adik. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Setelah menjadi segitiga seperti ini, kita balik, lipat lagi. Setelah menjadi seperti ini, kita akan jadikan dia seperti belah ketupat ya adik-adik. Menjadi belah ketupat seperti ini, kita lipat lagi adik-adik. Nah, setelah itu kita buat lagi seperti ini. Setelah menjadi kecil seperti ini, kita buka. Ya, jadi deh perahu Paulus. Nah, perahu kita bisa juga hias ya adik-adik, bisa diberikan ubur-ubur atau diberikan ikan. Nah, setelah kita tuliskan, kita tempel ayat hafalan kita yang sudah kita tempel di atas tusuk gigi dan kita tempel di perahu kita. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Kita akan pimpin doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama bergabung di ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk papa mama Tuhan, kiranya Engkau memberkati papa mama supaya dalam kondisi sehat, dan kiranya juga Engkau memberkati mungkin ada teman-teman kami yang sakit atau papa mama yang sedang sakit, Engkau mau sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa agar situasi saat ini Tuhan Yesus boleh di kondisi Indonesia yang sedang mengalami wabah corona boleh cepat berlalu sehingga kami boleh cepat dapat bertemu dengan teman-teman kami Tuhan, terutama untuk beribadah sekolah minggu di gereja GKI Cinere. Kiranya Engkau memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kiranya dari firman ini kita boleh belajar bahwa Tuhan itu selalu menyertai dimanapun kita berada ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak hanya ada di atas,
tidak hanya ada di gereja, tidak hanya ada di rumah kita, tetapi Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, di mana kita berada, di situ Tuhan juga ada dan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, sebelum kita bersatu dalam doa, Kak Geri mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian yang judulnya adalah Ada Satu Sobatku Yang Setia. Chordnya dari G ya. Kan tadi kan udah pegang alat musik. Sekarang bantu Kak Geri juga untuk memainkan lagu ini. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan dan kita sama-sama mau memainkan alat musik untuk Tuhan. Siap ya? 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mulai dari bait yang pertama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau memberkati kami Tuhan, menjaga kami sehingga di kesempatan untuk ibadah minggu depan atau di ibadah lainnya Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau mau memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus berkati.